Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan aku di sini membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari salah satu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar atau disingkat dengan IPS SD. Kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah pemanfaatan media e-learning dalam pembelajaran IPS SD di masa pandemi COVID-19. Simak video berikut ini. Nah, kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak sih apa e-learning itu? Ya, pasti kalian tahu. E-learning itu adalah merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan teknologi internet, intranet, dan berbasis web yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar antara peserta didik dan pendidik dengan mengakses informasi dan materi pelajaran kapanpun dan dimanapun menurut Rudy Hartono 2018. Jadi kesimpulannya adalah e-learning adalah serangkaian pembelajaran dan proses belajar yang mencakup pembelajaran berbasis web, virtual, digital, dan banyak dapat disampaikan melalui internet. Nah, di sini kalian tahu nggak apa itu pembelajaran e-learning? Ya, e-learning merupakan pembelajaran yang dilakukan menggunakan teknologi internet, dan berbasis web yang memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dan pendidik dengan mengakses informasi dan materi pelajaran kapanpun dan dimanapun menurut Rudy Hartono 2018. Jadi kesimpulannya adalah e-learning adalah serangkaian aplikasi dan proses belajar yang mencakup pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, ruang kelas, virtual, dan digital. Banyak dari sini disampaikan melalui internet, ataupun banyak materi-materi yang bisa disampaikan melalui internet juga, dapat diakses melalui internet dan segalanya bermacam cara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang seputar pemanfaatan e-learning dalam masa pandemi COVID-19. Pasti penasaran kan kalian? Oke, simak terus ya video berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Oke, next video ini. Yang pertama, karakteristik e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Kegiatan pembelajaran berbasis teknologi elektronik yang memudahkan guru dan siswa untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi, dan meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Komputer dan perangkat digital menduduki peranan yang sangat penting dalam praktik e-learning yang memang mengharuskan adanya perangkat yang support elektronik internet. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials. Materi ajar berbentuk file yang dapat disimpan, di-share, diunduh, dan dapat dipelajari oleh peserta didik di mana saja selama ada jaringan internet. Yang keempat, memanfaatkan keluasan aplikasi berbasis internet untuk mengupload jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Yang kedua adalah pengembangan model e-learning. Nah, di sini saya mengambil salah satu menurut pendapat ahli, yaitu dari Hauge 1998. Ia mengemukakan pendapatnya tentang pengembangan model e-learning, bahwa pengembangan model e-learning terbagi jadi tiga, yaitu web course, web centric course, dan web enhanced course. Web course adalah suatu praktik pembelajaran berbasis internet yang sepenuhnya tanpa tatap muka langsung di kelas. Seluruh kegiatan belajar, diskusi, penugasan, konsultasi, bahan ajar dilakukan melalui sistem jarak jauh. Iya, sistem jarak jauh di mana yang saat ini sedang kita alami, yaitu kita melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Bahkan ada ujian nasional, apapun itu melakukan jarak jauh.
Nah, yang selanjutnya adalah yang web Kentic Course, praktik pembelajaran yang memadukan antara kegiatan tatap muka dan sistem jarak jauh. Dua bentuk pembelajaran tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam mendukung penguasaan materi peserta didik. Jadi ada beberapa hari misalnya kita tatap muka, ada beberapa hari juga kita melakukan pembelajaran secara online atau e-learning. Nah, berikutnya ada web NH Course, praktik pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik di kelas. Kegiatan tatap muka masih mendominasi praktik pembelajaran. Nah, selanjutnya, berikutnya ada manfaat e-learning. Manfaat dan dampak yang diperoleh dalam pembelajaran melalui e-learning adalah menurut pendapat ahli Chandrawati 2010. Yang pertama, perubahan budaya belajar dan meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik dan pengajar. Yang kedua, perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemuan tatap muka di kelas dan pertemuan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu melalui fasilitas e-learning. Yang ketiga, tersedianya materi pembelajaran di media elektronik melalui website e-learning yang mudah diakses dan dikembangkan oleh peserta didik. Yang keempat, pengayaan materi pembelajaran sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sesuai dengan zaman. Yang kelima, menciptakan kompetitif positioning dan meningkatkan brand image. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepuasan peserta didik serta dalam kualitas pelayanan. Yang ketujuh, mengurangi biaya operasi dan meningkatkan pendapatan. Yang kedelapan, interaktivitas peserta didik meningkat karena tidak ada batas waktu untuk belajar. Yang sembilan, peserta didik menjadi lebih bertanggung jawab atas kesuksesannya, linear oriented. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, siswa diharuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau menggunakan media e-learning di mana semua siswa harus menggunakan media tersebut selama masa pandemi ini berakhir. Dan tidak lupa tetap dalam pengawasan orang tua ya, karena kita takut siswa tidak terawasi oleh orang tua nanti akan membuka situs-situs yang tidak seharusnya untuk dibuka oleh anak seumuran mereka. Nah, di sini aku akan mengambil beberapa media pembelajaran e-learning dan menjelaskannya, cara menggunakan media tersebut. Simak terus ya video ini. Contoh aplikasi e-learning. Ya, yang pertama ada modul Object Oriented Dynamic Learning Environment atau MODEL. Yang kedua ada Google Classroom. Yang ketiga ada Edmodo. Yang keempat ada Quiver. Yang kelima ada Rumah Belajar. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama, kelebihan e-learning yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet kapan saja tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terjadwal melalui internet sehingga keduanya dapat menilai sampai berapa jauh bahan ajar yang dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja. Yang keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang telah dipelajari, siswa dapat melakukan akses internet secara lebih mudah. Yang kelima, berubahnya peran siswa dari yang pasif menjadi aktif. Yang keenam, relatif lebih efisien. Menurut pendapat ahli yaitu dari Rudi Hartono 2018. Kekurangan dari e-learning yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa, cenderung mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga,
proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional dan sekarang guru dituntut menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Menurut pendapat ahli dari Rudi Hartono 2018. Menurut saya pembelajaran e-learning ini lumayan banyak kekurangannya, di mana tidak semua orang bisa menjangkau internet, di mana tidak semua wali murid ataupun muridnya bisa mengerti tentang teknologi yang Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan contoh aplikasi e-learning yang kedua, yaitu di mana namanya adalah Classroom. Yang pertama, kita lakukan adalah buka Google. Nah, yang kedua, kita klik Google Classroom. Nah, buat kalian pasti udah ada yang beberapa yang melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom ya. Nah, kita akan klik yaitu pada link yang pertama atau paling atas ya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk masukkan akun Google. Nah, di sini saya akan masuk ke akun Google saya. Masukkan kata sandinya. Nah, teman-teman, setelah saya masukkan kata sandinya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah beberapa masuk tiga grup di dalam Google Classroom. Dia sama seperti Edmodo, bisa menambahkan file, bisa juga menambahkan beberapa foto atau video. Nah, di sini juga bisa membuka cara joinnya gimana sih. Nah, cara buat gabung kelasnya itu dengan cara klik tambah plus di sini. Gabung ke kelas, atau kalian juga bisa buat kelas. Kayak gitu ya, teman-teman. Atau misalnya ada tampilannya yang berbeda. Oke, nanti saya akan jelaskan. Nah, atau ada yang tampilannya seperti ini. Kak, aku atasnya kayak gini, Kak, atau kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa klik ini yang paling pertama, tetap yang paling pertama ya, Manage Teaching and Learning. Nah, kalau ada yang tampilan seperti ini, kalian bisa masuk menggunakan klik Go to Classroom. Nah, nanti kalian akan memasukkan akun Google kalian, terus masukin kata sandi. Nah, kayak tadi yang sudah saya jelaskan lebih awal ya. Nah, langsung kalian akan terhubung ke sini juga. Oke, kalian paham kan? Untuk logoutnya kalian bisa klik foto, sama seperti Edmodo, lalu klik keluar. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan contoh aplikasi e-learning yang kedua, yaitu di mana namanya adalah Classroom. Yang pertama, kita lakukan adalah buka Google. Nah, yang kedua, kita klik Google Classroom. Nah, buat kalian pasti udah ada yang beberapa yang melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom ya. Nah, kita akan klik yaitu pada link yang pertama atau paling atas ya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk masukkan akun Google. Nah, di sini saya akan masuk ke akun Google saya. Masukkan kata sandinya. Nah, teman-teman, setelah saya masukkan kata sandinya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah beberapa masuk tiga grup di dalam Google Classroom. Dia sama seperti Edmodo, bisa menambahkan file, bisa juga menambahkan beberapa foto atau video.
Nah, di sini juga bisa mengemuka cara joinnya gimana sih. Nah, cara buat gabung kelasnya itu dengan cara klik tambah plus di sini. Gabung ke kelas, atau kalian juga bisa buat kelas. Kayak gitu ya, teman-teman. Atau misalnya ada tampilannya yang berbeda. Oke, nanti saya akan jelaskan. Nah, atau ada yang tampilannya seperti ini. Kak, aku udah atasnya kayak gini, Kak, atau kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa klik ini yang paling pertama. Tetap yang paling pertama ya. Manage Teaching and Learning. Nah, kalau ada yang tampilan seperti ini, kalian bisa masuk menggunakan klik Go to Classroom. Nah, nanti kalian akan memasukkan akun Google kalian. Terus masukin kata sandi. Nah, kayak tadi yang sudah saya jelaskan lebih awal ya. Nah, langsung kalian akan terhubung ke sini juga. Oke, kalian paham kan? Untuk logoutnya kalian bisa klik foto sama seperti Edmodo, lalu klik keluar. Oke, terima kasih.